Allahumma salli wa sallim wa barik ala sangat luar biasa sekali pemandangannya, nikmat yang tiada tara ini. Wa sallallahu alaihi wasallam maqbulan bi al-inayah mahrulan minhu bil hidayah fashaka bi ma'alihi al-fadha wa talala al-kawn min nurihi wa Allah wa dakhala fi 'abdi wa 'abdihi man laqiya min al-khalaiq kama dakhala fiha man mata أفضل وقتلة المعجزات لظهور نار سفرسا وسجود الشرفات ورؤية الشياطين من السماء بشهور محرقات وجلد الجبار من الجن وهو بصوت سلطان دليل الخالق لما تعلم إنسان النور الساد وأشرق من مائه الضياء حتى أريد على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقيل لبعدهم كأن وجهه كما خطاب لك من قوم القوم إذا لم يهودون بالغمام قد غشيهم كلام انتهى إليه الكمال قال بعد ما سلم وعيد ولا بعده مثلا ويحتج لسان البليغ إذا أراد أن يشرف الله سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنان وأسرى به إلى ضرب كوسين أولنا وعينه بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يدل أن يستحصى والله خمسا لم يجد أحدا قبله وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد بدله وكان له بكل مقام عنده مكان ولكل كمال منه كمال لا يحول في سعال ولا جواب ولا يجور لسانه إلا في صواب اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وعرضه الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه فقال اسمه مع اسمه تقديرا على علوم مقامه واجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرارا اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Sahabat semuanya, kita acara inti dulu, nanti setelah itu lanjut sholawat lagi ya. Kayaknya masih kurang sholawatnya. Acara inti dulu, nanti lanjut sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir masjid Al-Awwal beserta jajarannya dan kami saya hormati Ketua PAJ Ansor Kecamatan Nangka dan yang saya hormati
Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Kecamatan Langkang, dan yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor sekecamatan Langkang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita masih bisa bermajah di sini majelis dalam rangka majelis zikir dan sholawat. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dijadikan amal ibadah soleh manfaat di dunia dan akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu membacakan hari-hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya di sini selaku basis acara, bila mana langsung saja saya bacakan usulan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga maulid hasanah, dan yang terakhir doa assalamualaikum. Acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita juga bersama-sama memberikan surah Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma barik fi sholihah al-fatihah. Alhamdulillah ya na'budu wa nasta'inu wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama kepada takmir masjid At-Taubah. Kepada beliau kepada waktu kami persilahkan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng para yai, para ustaz, ingkang kula hormati, dumateng para rekan-rekan Ansor sedaya ingkang kula hormati, pertanyaan ini kita sedaya tansah mendapatkan syukur dan bersanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanthi limpahan rahmat nikmat kita sedaya saged pinanggihan wonten ing majelis kang dalam subhan wal afiyah. Mugi-mugi sedaya dados motivasi sedaya generasi masjid At-Taubah saged dadosaken semangat anggenipun maos sholawat. Mugi kanthi hasil kula panjenengan sedaya berkah dipun tampi sedaya amal kesehatan. Sholawat ugi salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita
wonten margi ingkang sae mugi-mugi kita sedaya kanthi rutinan menika dados syafaat kula lan panjenengan kelak wonten ing akhirat nanti. Kula badhe matur dumateng sedaya sahabat-sahabat kula wonten mriki makiri takmir masjid mbok menawi kathah kekiranganipun anggenipun paring papan ugi pasugatan boten saged paring dumateng panjenengan sedaya menawi kirang langkungipun panjenengan nyuwun kula minangka wakilipun takmir masjid panjenengan nyuwun dumateng takmir masjid kula terus takmir iki. Ngapunten kewaras sing ngapunten dancer kula makaten kula minangka wakilipun takmir masjid mbok menawi kathah kirang langkungipun anggen kula matur kula nyuwun pangapunten sak kalahan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua kepada Ketua Majelis Zikir dan Sholawat kepada beliau sahabat Muhammad Zainullah, tempatnya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin wal mukarramin para ulama sesepuh khusus kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang saya cintai, baik itu pengurus harian, pengurus setiap lantik di 12 desa di Kecamatan Ngantang yang saya sangat banggakan, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, dan tak lupa kepada sahabat Kanjeng Sholawat yang kita cintai, sahabat-sahabat dari Sever Manyangan. Tepuk tangan semuanya. Selamat dari sahabat-sahabat Bukit Saukul Mustafa subhanallah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutkan satu-satu. Masuk dari disuruh jokan ini cari ini mari. Yang saya muliakan akhirnya Al-Karim Ibu Karim Ustaz Hajar Ahmad pengasuh pondok pesantren Al-Mahfuziyah Desa Nantu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk membimbing kita, selalu menemani sahabat-sahabat Ansor. Beliau beberapa bulan yang lalu sakit, alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat, dan kesehatan ini semoga laku kepada beliau. Tak lupa pula kepada pengurus takmir masjid At-Taubah, insya Allah kami ahli tobat, amin, ahli istighfar, ahli sholawat sesuai dengan masjid, amin Allahumma. Pokok dimana kalau dari takmir langsung Pak Takmir, bukan kakak motor dimana Ustaz ngawas sendiri sesuai akan turut ngajar Allah. Sebelum saya absen, yang pertama sahabat-sahabat yang saya cintai, saya banggakan,
Meski saya itu lagi masih goyang-goyang, berarti tepat, bukan gerak rason, tapi suasana. Sampai kaget, jadi kan udah lokal kondi gitu. Betul, karena suara, karena apa? Panjenengan itu khusus di situ. Serius membaca Maulid Nabi, bukan karena suara itu. Jadi kalau kita akan belajar konsen, insya Allah Maulid itu dibaca, insya Allah hebat, insya Allah nikmat. Dan itu tujuan kita. Kemudian, alhamdulillah para sahabat, saya terima kasih banyak dari setiap ranting. Saya jarang ketika persiapan itu datang, apalagi ditutup cuma perintah kalau sahabat aku tak telepon, tak WA. Kita ini WA tak enak, kan mesti toko PAC, pasti ketua BS kayak perintah. Ya. Tapi insya Allah kerja panjenengan ini karena Allah dan semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para sahabat semuanya. Yang kedua perlu saya sampaikan, kami menghimbau atau bukan mewajibkan ya keseharusan kita sebagai warga negara Indonesia nanti juga mendukung dan mensukseskan melancarkan acara pemilu. Saya tidak apa ini pemilu terserah pilihan panjenengan itu masing-masing panjenengan. Betul dan ya. Jadi jangan mau milih opolis saya nggak mau bahaya viral terus sekarang nomor-nomoran. Jangan bagi milih sinten tidak apa. Yang terpenting selesai kampanye pemilu ini Ansor tetap satu komando. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi untuk semangatnya bolo Banser dan bolo sudah. Jadi setelah acara nanti di Februari, saya minta walaupun panjenengan beda pilihan sesama Ansor, sesama Banser, jangan sampai nanti mungkur-mungkuran terus MBS buyar, wah bahaya. Oke, sama siap ya sahabat ya. Bulan Maret kita penutupan sementara, sekaligus ini pengumuman jadwal. Insya Allah di ranting Jombang. Jombang siap dan kan? Anak buah siap. Horor apa horor? Jombang siap di horor dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebelum saya lanjutkan di bawah Fatihah, alhamdulillah pada hari ini juga ada haul di Martapura. Beliau adalah Al-Alamah Al-Alim Al-Alhamdulillah Al-Kutub Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Ijai Martapura. Kenapa kita sebutkan? Karena beliau adalah promotor penggerak majelis maulid pertama kali di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala kita sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa Al-Fatihah kepada Ketua PAC Ansor tahun ini. Cuma sampai cuma tambahan. Oke, hari ini berkepatan. Oh di sana, oke. Juga kirim Al-Fatihah kepada sahabat kita Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Junadi Al-Baihaqi. Batu Rejo dan para sahabat-sahabat yang lainnya baik dari Pemuda Ansor maupun Banser yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal kebaikan yang diterima di sisi Allah, semua kekhilafan dan dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Yang terakhir ada kebiasaan absen dulu ya. Kayaknya dari timur ke barat ini cocok. Dari Pagersari. Langsung Sido tadi Ngantru Padang Sari Batu Rejo Banjarjo
Mulyorejo, Sumber-Agung, Aukerjo, hadir saya sendiri. Pak Saiful Adi juga hadir, Pak istimewa ya, Aukerjo ini. Pemangkas itu ya, ada sepuh-sepuh. Terus nanti naik sisi. Tulungarejo, saya wakili hadir. Terus habis itu Waturejo, nah itu betul hadir itu asli anak Waturejo. Sama dan bidang itu saya nanti di kawan-kawan. Ya ini ya, ini. Terus paling lucu Jombok. Ampun lagi Oke, Pak. kalau saya nanti ini ada tambahan dari Lazisnu menyampaikan satu patah, dua patah kata, berpatah-patah kata, jadi patah-patah. Ini yang dapat saya sampaikan paling akhir, tetap satu barisan kompak, satu komando ya. Ketika di pansel nanti tetap satu komando di bawah pimpinan sahabat Purnomo. Gerakan Pemuda Ansor satu komando dalam pimpinan di bawah naungan sahabat Irfan. Untuk Rijalul Ansor ataupun MDS kalau ada kesulitan kendala di setiap ranting, nanti insya Allah saya sendiri. Monggo koordinasi, monggo saya ada. Dan ini alhamdulillah saya Mustafa dari Pandansari insya Allah berkumpul munculkan maupun untuk sholat ini. Terus poin-poin sholat saja, alhamdulillah perlu diolah lagi, diolah sudah warna-warna, dapat anjing gitu. Jadi olah, ya sahabat aku, belum Pandansari gerakan soal mungkin itu saya mewakili daripada pengurus saya gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Mantap. Apabila selama ini tentang informasi tentang apa-apa dan lain sebagainya kepada sahabat-sahabat yang ada di ranting, kalau ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili para sahabat pengurus saya. Dari kami mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Lazisnu dari beliau Bapak Abdul Wahid SPD. Kepada beliau kepada waktu kami persilakan. Muhammad Saleh ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, khususnya pimpinan ranting NU Pandansari, jajaran pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ngantang, pengurus majelis zikir dan sholawat di Jalan Ansor yang selalu ceria. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih ditakdirkan bisa hadir dan kesehatan yang luar biasa. Tentunya kita patut bersyukur dengan cara membaca sholawat, dan jangan lupa nanti ketika ada kotak keliling itu berikanlah sedekah maksimalmu. Sholawat dan salam tetap diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita diakui sebagai umat yang lahir di akhir. Amin ya rabbal alamin. Ketika berhadapan dengan sahabat-sahabat
Ansor ini saya teringat tahun 2018 lalu. Waktu itu saya masih malu-malu untuk sambutan seperti ini. Padahal waktu itu ketua PJ waktu itu. Oke, nah, perkenalkan nama saya Abdul Wahid. Saya di sini ditugaskan oleh MBC untuk menjadi pengelola di Lasisru. Lasisru ini adalah satu-satunya lembaga di Nahdlatul Ulama yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dan mentasarufkan zakat, infak, dan sedekah. Lasisru ini. Jadi yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau dunia itu Lasisru. Adapun Banom ataupun lembaga lain, Banom itu badan otonom seperti Ansor, Batayat, Muslimat, dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pengumpulan dana, baik itu melalui sedekah maupun yang lain. Jadi harus melalui Lasisru sebenarnya. Namun karena keterbatasan anggota Lasisru maka diperbolehkan hal itu. Tentunya dengan ada kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Sahabat sekalian, Lasisru MBC itu kita katakan ini mempunyai moto bersinergi, mandiri, dan manfaat. Barunya kayak bersinergi karena Lasisru Kecamatan Ngantang ini sudah bekerja sama dengan seluruh lembaga yang ada di Indonesia yaitu Kecamatan Ngantang, kemudian seluruh Banom dan juga lembaga-lembaga di luar organisasi NU terkait pengumpulan dan pentasarufan zakat, infak maupun sedekah. Mandiri dengan harapan ketika Lasisru ini sudah jalan, maka NU baik yang ada di Banom maupun lembaga itu akan menjadi organisasi yang mandiri, tidak tergantung kepada, mohon maaf ini karena sebentar lagi pil-pilan, tidak tergantung kepada pil-pil yang berseliweran. Yang terakhir manfaat. Jadi Lasisru ini adalah lembaga yang bermanfaat banget, memiliki sasaran langsung kepada warga masyarakat. Ada Pak Bu? Ini Lasisru ini sudah resmi legal, ada kementerian, ada keputusan Menteri Agama di situ sudah ada. Jadinya hal-hal yang berhubungan dengan Lasisru terkait pengumpulan dan pentasarufan itu sudah ditentukan besarnya seperti apa, kemudian presentasinya seperti apa. Karena sudah ada keputusan Menteri Agama resmi. Namun ada implikasi hukumnya, karena kita resmi maka jika kita melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama itu, maka siap-siaplah berhubungan dengan pidana. Itu khusus anggota Lasisru. Jadi harus berhati-hati. Tujuan utamanya tahapan yang harus dijalankan oleh Lasisru adalah ibadah satu. Jadi tujuan utamanya adalah ibadah, karena yang difasilitasi oleh Lasisru ini adalah orang-orang yang melakukan ibadah, baik itu melalui zakat, infak maupun sedekah. Bahkan dalam Al-Quran itu disampaikan orang-orang yang sudah mati itu ingin hidup kembali. Ketika ditanya oleh malaikat, apa yang kamu kerjakan jika kamu nanti dihidupkan lagi? Jawabannya adalah, saya akan bersedekah. Jawabannya, karena sedekah ini memiliki pahala yang luar biasa. Bahkan melebihi pahalanya sholat sunnah. Itu tujuan utamanya adalah ibadah. Yang kedua adalah berdakwah. Harapannya dengan Lasisru ini kita bisa berdakwah khususnya di jajaran warga Nahdlatul Ulama, umumnya di warga negara Republik Indonesia ini. Yang ketiga ada tarbiyah, ada pendidikan, perlu kita lakukan pendidikan pada seluruh warga ini, khususnya dengan adanya Lasisru ini, mari kita itu selalu tambah bersemangat dalam bersedekah.
Yang keempat, setelah ibadah dakwah dan tarbiyah sudah terlaksana, maka yang keempat adalah konsolidasi. Jadi perlu menata ulang ranting-ranting mahasiswa. Harapan saya, sahabat-sahabat Ansor semuanya ini ikut serta mendukung keberhasilan mahasiswa. Karena jika mahasiswa berhasil berjalan, maka seluruh lembaga dan barang saya yakin akan berjalan dan berhasil juga. Yang kelima, setelah konsolidasi, penataan ranting-ranting dan lain sebagainya seperti apa, yang terakhir adalah fundraising, pengumpulan dana dan pentasan pak serta pelaporannya. Itu 5 tahapan yang harus dilakukan. Ini bisa dilihat di slide. Bagi yang tidak sampai penglihatannya ke depan, bisa dilihat di grup akan dikirim slide-nya. Ini adalah besaran prosentase yang harus dilakukan oleh mahasiswa di tingkat ranting. Ini sesuai dengan keputusan dari mahasiswa pusat. Untuk ranting yang berhak dikelola oleh ranting itu hanya 75%. Yang 25% itu dikirim ke mahasiswa di atasnya. Untuk MBC 15%, PC 8%, pengurus wilayah 1,5% dan pengurus pusat 0,5%. Kenapa kok harus ada prosentase seperti ini dan kenapa harus ranting itu menyetorkan hasil koin mandirinya? Ini khusus untuk koin mandiri ke jenjang di atasnya. Rahasianya adalah jika tidak disetorkan dan kemudian kita salurkan hasil sedekah kita salurkan di tingkat desa saja. Kita berkumpul dengan teman-teman kita, hasil sedekah kita dikumpulkan dan kita salurkan di tingkat ranting, maka pahalanya hanya sama dengan pahalanya orang satu desa. Tapi jika ada prosentase yang disetorkan kepada jenjang di atasnya 15% untuk MBC, ketika dikumpulkan dengan desa-desa yang lain dan ditasalurkan untuk kemaslahatan umat di tingkat kecamatan, maka sedekah yang kita hanya 1.000 sehari itu pahalanya sama dengan sedekahnya orang satu kecamatan. Begitu juga ketika di tingkat kabupaten, sama seperti. Bahkan kalau di tingkat pusat, jadi sedekah yang Rp1.000 sehari itu bisa sama pahalanya dengan sedekahnya orang satu Indonesia ketika sebesar persentase ini kita kirimkan ke pusat. Nah, jika nanti di wilayah sahabat-sahabat semuanya ini ada pengurus atau pengelola mahasiswa yang tidak menggunakan ketentuan seperti ini, bisa langsung ditegur atau langsung sampaikan kepada pengurus ranting NU-nya. Jika tidak mempan, langsung disampaikan kepada saya, biar nanti ada tidak lanjutnya, karena ini berhubungan dengan manajemen pahala. Jadi kalau tidak dilaksanakan, maka sama dengan membentuk pahala orang yang bersedekah yang seharusnya memperoleh pahala level kecamatan dan level nasional oleh pahala level RT. Jadi kan bahaya. Lanjut Pak Mun. Kemudian dari dana koin yang terkumpul itu digunakan untuk apa saja? Jadi ada aturan-aturan yang jelas untuk penggunaannya. Kenapa kok diatur seperti ini? Biar pahala yang dihasilkan dari kumpulan saudara itu menjadi pahala jariah. Jadi saya lihat programnya itu modelnya untuk jariah-jariah biar mengalir terus baik. Jadi ada 5 program. Yang pertama Nyuker Berdaya Ekonomi. Ini untuk bidang ekonomi maksimal 25% dari anggaran yang sudah diperoleh. Misal jika untuk ini memperoleh hasil kotak koin mandiri itu dalam 1 bulan 10 juta misalnya, maka untuk kegiatan ekonomi Nyuker Berdaya itu maksimal 2.500.000, 25%. Apa saja yang bisa digunakan di situ untuk bantuan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis dan akses pasar, bantuan modal usaha, bantuan alat usaha, difabel berkarya, yang terakhir rumah tangga.
Jadi penekanannya adalah untuk peningkatan SDM-nya. Kalau bahasa Jawanya itu duwei pancingi, orang duwei wae. Jadi pemberdayaan. Kita sudah bekerja sama dengan BLK Singosari, kasih semuanya bicara nama ini. Jika nanti ada sahabat-sahabat yang menginginkan untuk pelatihan, nanti silahkan menghubungi rasisme di kantinnya. Kemudian nanti bisa diteruskan kepada rasisme yang diambil untuk pelatihan gratis karena dibiayai oleh rasisme. Untuk pendampingan bisnis dan akses pasar, rasisme ini juga sudah bekerja sama dengan IBM BRI, Yayasan Nasional BRI Rakyat Indonesia. Kita sudah bekerja sama dengan itu. Yang insya Allah ada divisi khusus untuk pelatihan akses pasar dan pendampingan bisnis. Nah, lanjut Pak. Yang kedua adalah program militer cerdas. Ini untuk membiayai pendidikan 25% besaran negaranya. Jadi kalau kita contohkan tadi untuk mendapatkan 10 juta maka 2.500.000-nya adalah untuk bidang pendidikan. Ada beasiswa yatim ataupun duafa. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan MUI. Jadi jika ada warga NU yang ditakdirkan menjadi anak yatim ataupun duafa, nanti bisa bersekolah di lembaga pendidikan MUI yang ada di Kecamatan Atap gratis. Bahkan bisa akan mendapatkan uang saku. Kemudian yang kedua adalah beasiswa santri mandiri. Ini juga sama, kategorinya adalah untuk anak yatim dan duafa. Bantuan peralatan sekolah sasarannya juga sama. Renovasi fasilitas pendidikan yang dikelola oleh swasta seperti PBI, Madrasah Diniyah dan lain-lain. Yang kelima, peningkatan kapasitas SDM guru, siswa dan santri. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga kajian dan pengembangan sumber daya kabupaten untuk kegiatan itu. Dan insya Allah dengan kita bersaudara di kotak koin itu akan kita salurkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan memiliki adab jariah mengalir terus. Lanjut Pak. Yang ketiga, program ketiga adalah New Care Sehat. Jadi di bidang kesehatan 20% anggarannya. Ini 2 juta kalau kita dapat 10 juta dalam 1 bulan. Ini khusus untuk kalangan yang kurang mampu, bagi warga NU khususnya dan warga sekitar kita pada umum. Ada kita masalah yang terbaru ini kemarin dan relatif semua itu melakukan kitan gratis. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ada di sini yang belum kita bisa ikut kitan, bisa gratis. Nanti akan ada sarung, kopiah, uang saku. Dan ini yang dari rasisme. Untuk kitan ini kita kerjasama dengan lembaga kesehatan NU. Bantuan biaya berobat ini bagi kalangan yang kurang mampu. Ambulan gratis kita kerjasama sudah, kemudian kerjasama dengan Malabar, kemudian beberapa desa yang memiliki ambulan. Dan insya Allah di tahun 2025 MBCN Ingatan itu sudah punya ambulan sendiri. Mohon doa restunya. Nah, lanjut Pak. Ini ada juga hijau, ini adalah program yang tepat. Anggarannya juga 20%. Di situ ada sedekah pohon, pesantren hijau, hijauan negosiasi, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan rumah duafa. Program-program ini bisa dibiayai dari uang koin mandiri. Kalau sedekah pohon ini dengan kita menanam 1 pohon, maka tanpa kita sadari kita sudah sedekah oksigen sebenarnya, yang itu juga manfaatnya luar biasa untuk makhluk hidup. Jadi tanpa disadari dengan kita memberikan 1.000 rupiah di dalam kotak koin mandiri itu dan kemudian kita salurkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi dari kita mati pun transferan pahala itu masih mengalir. Yang terakhir, New Care Damai. Ini untuk dakwah dan sosial. 10% anggarannya. Di situ ada bencana, sedekah
guru ngaji, penguatan akidah dan amalnya, bantuan sosial ini 10% besaran maksimal anggarannya. Kenapa kok hanya 10%? Karena yang di depan tadi juga berdaya, juga sehat dan lain-lain itu semuanya adalah kegiatan sosial yang insya Allah selalu mengalirkan pahala jariah jika kita mengisi kotaknya. Lanjut Pak Nen. Ini harapan saya, ini kan titipan dari lembaga perekonomian. Harapan saya setiap kegiatan NU maka air minum dalam kemasannya adalah penuh, harus adem, jangan karena dengan menggunakan aku kita sama dengan menghidupi warga NU juga. Jadi hasil persentase dari penjualan aku ini juga dimasukkan dalam kegiatan sosial yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kita membeli aku sama dengan kita bersedekah juga. Nah bagi sahabat-sahabat yang menginginkan membeli aku atau ingin menjadi agen aku di tiap desa, silakan menghubungi ini. Jadi bisa dilihat ini sahabat Ferry Sulistiono. Beliau ini adalah direktur Aku Ngantang per 1 Januari kemarin. Per 1 Januari 2024. Jadi saya kasih tahu rasanya kenapa kok sahabat Ferry ini yang ditunjuk. Karena setelah kita analisis dan kita teliti sahabat-sahabat Ansor yang ada di seluruh Kecamatan Ngantang ini, maka muncullah nama ini. Hasil istiqoroh. Tentunya dengan beberapa konsekuensinya. Kita lihat beliau ini, sahabat Ferry ini dengan modal 250.000 bisa menghasilkan 1.200.000. Modal 250.000 hasilnya 1.200.000. Dan karena timbul kalau betul itu, jadi kalau ini timbul di rumah. Dari hal itu maka kami mempertanyakan untuk pengelolaan aku di Kecamatan Ngantang ini kepada sahabat Ferry. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang berkeinginan untuk menjadi agen aku, silakan menghubungi Ferry Sulistiono ini, direktur aku Kecamatan Ngantang. Lanjut Pak. Itu yang tampak di slide ini adalah salah satu gambar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana salah satu kalimat beliau yang terkenal adalah sopo sing gelem musik tak anggap sakti tak dongakno husnul khotimah sak keluarga sak dunia. Amin. Jadi inilah yang menyebabkan saya itu tetap bersemangat ketika diperintahkan sambil Ramon, namun saya selalu bersemangat. Dan harapannya sahabat-sahabat semuanya ini juga untuk selalu bersemangat menjadi santri yang sesuai dengan kriterianya berhasil, bukan santri-santri double. Jadi Tayo itu sakit tahu biasanya yo pangahannya serbongkeng, tapi ya tetap katut timbangan. Walaupun kita menjadi santri yang bongkeng itu, ya tetap katut kategori sakti. Masih seandainya nanti masuk besok ya rugi paling usia. Terakhir, terima kasih. Mari kita songcok abad kedua itu dengan riang gembira. Ini karena doorpressnya ketinggalan sehingga tidak ada sesi tanya jawab. Kalau doorpressnya kebaran mesti untuk tanya jawab. Terakhir, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dilanjutkan acara nomor 3 yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Fajar kepada beliau kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rumah para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Dumateng Takmir Masjid At-Taubah, Dumateng pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ngantang ugi inggih punika pimpinanipun Rijalul Ansor Kecamatan Ngantang ingkang tansah kula hormati dumateng para sahabat-sahabat Rijalul Ansor, wabil khusus dumateng inggih punika Ketua Lasisnu yang terbaru yang insya Allah memberikan semangat baru kepada kita. Amin Allahumma. Moga-moga koin mandiri ini semakin semangat, NU semakin memberikan berkah kepada masyarakat. Amin Allahumma. Aku promosi Jolali ketuaan. 10%. Sebarang muda orang itu saya bolong. Dumateng para kanca-kanca ingkang tansah kula hormati, kami kersane niki kula boten badhe mau'izatul hasanah kata-kata keranten sampun dalu kedhi mawon pesan-pesan kula inggih punika sepindah. Alhamdulillah saat ini konco-konco Ansor, sahabat-sahabat Ansor sudah luar biasa. Semun kuatah sangat sing saat ini cara gampangan ngono apa nih ngono iki jenenge karire wis do menanjak kabeh. Amin Allahumma. Ana sing dadi lurah. Amin Allahumma. Ana sing kala wingi sahabat imam wonten apa mboten sahabat imam? Jos tenang yuk. Nah ini langsung tak promosikan sekalian. Sekarang sudah menjadi wakil ranting antru. Tepuk tangan untuk sahabat imam. Muhammad. Insya Allah 5 tahun ke depan sudah tidak menjadi wakil lagi. Insya Allah ranting antru. Siap. Amin Allahumma. 5 tahun ke depan setelah menjadi ranting antru, insya Allah menjadi lurah antru. Tenang sing tenang lagi, masya Allah luar biasa. Dan seperti Allah galakan dengan sedaya ditempatkan dimanapun, diberi mandat apapun, kalaupun ini adalah untuk kepentingan NU, untuk kepentingan Ansor, mari kita siapkan diri kita, mari kita semangatkan diri kita. Insya Allah akan memberi keberkahan kepada Allah dalam panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Nyatane kanca-kanca sahabat-sahabat sing betul-betul berjuang di Ansor yang nyatane ya mangane ya padha, marino ya nyambut gawene ya padha. Oleh karena itu insyaallah khidmah kita, bakti kita kepada NU tidak akan mengurangi rezeki kita. Amin Allahumma. Yang terakhir inggih punika kanca-kanca sedherek, marilah kita berusaha menjadi tauladan sing bagus, tauladan sing sae, khususipun kanca-kanca Ansor iku menjadi tauladan sing sae
artinya adalah bahwa kerajaan kota delapan Suryo khususipun penyebut menika sampun menjadi orang sekiranya dipandang orang lain. Jangan sampai Ansor ini dicap elek gara-gara kelakuan Allah telah panjenengan sedaya. Muga-muga Allah telah panjenengan sedaten oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, insyaallah nanti langkung saya dan langkung saya. Amin Allahumma. Sing terakhir ngapunten kanca-kanca saja sajane ana sahabat sing kuwe nak ceramah. Sinten niku zaman sebenarnya. Nah niki sajane ben-ben kudu di jaket arep iki. Sapa? Sama sebenarnya. Sahabat Imam Rafi'i. Nah, sahabat kita nggih. Siap nggih sahabat Imam Rafi'i nggih, ngapunten nggih. Cocok wis. Kasih berkat ngarep. Ngapunten sahabat Imam Rafi'i. Amin. Kula suwun mangke sahabat Imam Rafi'i kersane memberikan motivasi kepada Allah dalam saya, memberikan tausiah maudha kepada Allah dalam saya, supaya Allah dalam saya lebih semangat lagi dalam beransor. Amin Allahumma amin. Kula boleh wonten kalian-kalianipun wonten sareng rembah yang akhir pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarnya ditutup di kain kebiasaan surban keliling, pasukan surban keliling, monggo satu persawali. Katanya Pak Ketua Asisten, siapkan terbaik infakmu untuk ATM akhiratmu. Sallallahu Nabi Muhammad.